Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum ibu jemaah wirid Aisyah Baitur Rahman yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini saya bisa hadir kembali. Lama lamo nak basuh. Lamo Lalau biom 40 hari. Mudah-mudahan kita berjumpa kembali. Saya mendoakan ibu-ibu semua sehat selalu, amin. Dikabulkan segala hajat, amin. Dimudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita tidak lupa untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita sekarang berada di bulan Muharram. Maka kajian kita tentang keutamaan bulan Muharram. Sekarang 7 Muharram, 8-nya Jumat, 9-nya Sabtu, 10-nya Ahad. Tanggal 10 Muharram itu dikenal dengan nama hari Asyura. Asyura hari yang ke-10. Pada waktu itu Nabi bertanya kepada orang Yahudi, apa dek puasa kalian? Dia menyebut bahwa tanggal 10 Muharram itu selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Maka Nabi mengatakan kami yang lebih pantas untuk melaksanakan puasa itu. Maka tahun besoknya insyaallah, kata Nabi, kami akan puasa. Maka awak nak jan sama awak puasa dengan Yahudi itu 9, 10, 11. 9 hari apa dah? 9 hari Sabtu, 10 hari Ahad, seboleh hari Senin. Tidak sanggup kita 10 dan 11. Ndak juga sanggup awak dah terpaksa 10 aja leh. Ya. Ini puasanya puasa sunat. Maka ulama kita mengatakan pada hari Asyura itu banyak kemuliaan. Manonan adona wo suami sampaikan suwo banyak belanja itu. Ya, Pak. Jadi suami pada hari Asyura itu dianjurkan banyak memberi belanja daripada biasa. Anak juga begitu, belanja ngaji biasa 5,000 bayar 5 boleh. Ya. Karena pada hari itu hari yang mulia,
Allah akan banyak lipat gandakan nanti. Ya. Kalau doke awak kau ndak ada orang membuat bubur Asyura dulu. Tak ada. Kalau di Salo ada. Ada ya? Nah. Jadi ada namanya bubur Asyura. Bubur Asyura itu dicampur banyak campurannya. Bumbu kacang hijau, ubi keledek, pisang, apalagi banyak campurannya, gula merah, gula nau, enak buburnya itu. Orang membuat bubur Asyura itu mengenang peristiwa Nabi Nuh alaihissalam. Nanti kita ceritakan. Jadi bulan Muharram. Usahakan banyak berbuat baik. Pahala di bulan Muharram lebih ditingkatkan oleh Allah. Siapa yang berbuat elok. Tapi siapa yang berbuat buruk akan dilipat gandakan pula dosa. Di dalam surah At-Taubah ayat 36 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas syuhur indallahi isna asyara syahran. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12. Jadi nan dua boleh tu tak tersabut Januari itu dulu ibu. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Jadi itu nanti iyo dua boleh. Minha arba'atun hurum. Dari nan dua boleh tu kata Allah ada 4 bulan yang diistimewakan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Apa gak bulan nampak tu gak? Antu di ibunya? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. 3 berurutan, 1 terpisah. Minha arba'atun hurum itu 4 bulan yang terpisah. Konang 3 yang berurut. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Tambah 1 yang terpisah yaitu bulan Rajab. Di bulan Muharram, terutama tanggal 10 bulan Muharram, banyak peristiwa-peristiwa keberhasilan. Itu tidak beyeyo wak memuliakan. Jadi ketika ibu-ibu puasa nanti di hari ke-10 tu ada zikir yang jangan sampai tinggal. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ulang balik. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah sebagai pelindung. Allah lah sebaik-baik pelindung dan penolong. Jadi tidak ada awak minta tolong selain kepada Allah. Jadi ketika puasa itu zikir yang awak banyak baca adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Ibu-ibu yang saya hormati, kenapa bulan Muharram itu
mulia, banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi. Yang pertama, Allah menerima taubat Nabi Adam. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 37 Allah ceritakan, Fatalaqqa Adama mir Rabbih. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Kalimati fataba alaihi. Kalimatnya apa? Taubatnya diterima oleh Allah. Innahu huwat tawwabur rahim. Allah adalah sebaik-baik penerima taubat. Jadi Nabi Adam itu cik salahnya makan buah khuldinya, bertahun-tahun dia, ratusan tahun dia menyesali kesalahannya. Awak ndak tetong nggak kesalahan awak le. Ada orang yang di dalam kau ndak ada salah. Ndak ada. Ndak ada. Ya. Orang yang baik bukanlah orang yang tidak punya salah. Orang yang baik itu adalah orang yang mengakui salah. Itu makanya pengalaman ketika menunaikan ibadah haji wukuf di Arafah, berurai air mata, kita menangis mengakui, mengenang kesalahan yang kita lakukan. Ya. Aduh, kan nak nangis, kalau nak nangis tak meresep. Saya yang paling terasa oleh saya adalah selain wukuf di Arafah itu berurai air mata mengenang kesalahan yang kita lakukan, ketika mendengarkan bacaan Al-Quran di Masjidil Haram, imamnya Syekh Sudais, saya tidak bisa lagi menghalangi air mata saya, ibu, sampai bengkak mata saya karena menangis. Tidak bisa nangis, ibu. Berapa lamanya saya di kampung kita dengar orang yang baca Al-Qurannya bagus, imamnya bagus, tapi tidak pernah saya menangis mendengarkan imam membaca Al-Quran. Tapi ketika Syekh Sudais yang jadi imam, dia baca wa qada rabbuka, itu ayat tentang ibu bapak itu, teringatlah oleh kita. Apalagi kalau kita tahu kita apa maknanya. Menangis ibu, bengkak mata saya. Yang kodok-kodok no nangis lenya Umar. Kodok-kodok no nangis subuh to mato ada itu. Ndak lah dapat aja ada kau ni rasa nangong ngaji lu nangis dan lenya dah. Ndak dapat aja orang nangis dulu. Bisa saya menahan air mata saya. Khutbah pun menangis. Baca Al-Quran pun ingat ayatnya menangis. Itulah peristiwa yang saya tidak bisa lupakan. Ibu-ibu, konang salam. Tengah-tengah malam, ibu merenungkan apa salah. Berapa kali ibu melawan kepada suami? Lale. Nggak tetong lah. Itulah persoalannya. Jangan dikira sepele itu ibu-ibu. Sia-sia amal ibu-ibu nanti kalau durhaka kepada suami. Iya. Maka pulang tang siko kok jawe tangan suami lu beko mu. Bang, apa le? De menangirin cako nang buya cako ceramah bang. Tekonang dan salah orang ke abang. Cik dia abang na 60 jawabannya. Jadi itu. Orang yang baik itu bukan orang yang tidak punya salah. Orang yang baik itu adalah orang yang mengakui salah. Tidak ada awak kalau tidak salah. Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam itu pasti melakukan kesalahan. Saya
dengan ayah saya, dengan ibu saya, gosok-gosok salah rendu. Kalau ke amak rendu tidak seberapa rasanya. Kalau ke ayah dan mungkin suatu kali saya pernah berbuat salah rasanya ketika permohonan saya tidak dikabulkannya. Ndak ada nanti inyo semayang dodom pulang noleh. Nah tu kanang dodom sampai gini tu ibu. Pulang aja noleh, nak nanti inyo pulang tahun wajib. Pulang aja noleh. Nyapo nak dia apa nak dikabulkan permintaan jako. Itu yang selalu terngiang-ngiang di benak saya, dosa. Apa doa Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna, ya Allah kami kala zalim terhadap diri. Kenapa kita dikatakan zalim? Tentu dewa itu salahnya babu iyo. Rabbana zalamna anfusana. Itu maka ketika kita solat sunat taubat, baca doa itu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbi inni zalamtu nafsi zulman katsira la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika wa anta arhamur rahimin. Doa dan doa minta ampun atas kesalahan yang kita lakukan. Maka Nabi Adam bahagia dia, doanya dikabulkan oleh Allah, taubatnya diterima. Kapan diterimanya? Ulama mengatakan 10 Muharram. Itulah dia hari Asyura, hari yang ke-10 di bulan Muharram. Ibu-ibu yang saya muliakan, yang kedua, diselamatkan Nabi Nuh dari topan banjir tsunami. Terdampar dia di Bukit Judi namanya. Ya. Jadi Bukit Judi itu setengah ulama mengatakan dekat negara Turki. Situ dia senana terdampar Nabi Nuh tsunami. Jadi tsunami itu kau ulang-ulang tarui lu mak citor. Katangala tsunami di Aceh yang paling godang kan? Itu tsunami dari Nabi yang dari Nabi Nuh itu tsunami dari Nabi Nuh itu tidak sedikit itu. Bayangkanlah kapalnya, sampannya di atas bukit bisa nyampe air ke situ. Jadi pada zaman Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Tidak sampai 80 orang nantaan dah. Ayo guru. Ibu, saya berdakwah ini mulai tahun 1987. Apa ibu? Wadah mulai berceramah berdakwah kot mulai tahun 1987. Lepas apa kau sampai gini tu? Hah? Berapa? 38 tahun. Cendeko jo tahu di rantau. Lelotio dia ngaji tu cendeko tu orang tahu ke. Orang lelok panggil je ni datang nanya.
Kau dah lenan pakai apa kau dah nak KKN dah? Dari UNRI, ya. Universitas Riau. Jadi ada orang tu pun, lorongnya kurang lah orang aja gila kan? Setiap bulan saya hadir di Merangin di Baitur Rahman ini, orang macam itu je nak tak ada. Dimanapun kita berceramah, siapapun buyanya, seperti itu juga lah terus. Tapi masih mendingan dibanding pada zaman Nabi Nuh 950 tahun dia berdakwah, tak sampailah berpuluh orang tak nama batur. Jadi nak apa bono senangkan orang. Jangan orang lain ni anak apa nama batur. Yang dulu anaknya, istrinya apa tu? Kadang dapil ada orang alasan. Sedangkan anak Nabi mahnya, bini mah macam itu mahnya, kan dah kaki belado dah kan. Jadi turunlah ayat dalam surah Nuh ayat 10. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Sabun ke umat anu bahwasanya istighfarlah. Dosa kalian banyak. Istighfarlah kamu kepada Allah. Mintalah kamu kepada Allah. Minta ampun kamu kepada Allah. Yursilis sama alaikum midrar. Kalau kalian istighfar kepada Allah, Allah akan turunkan hujan lebat dari langit. Allah berikan harta yang banyak dan Allah berikan anak keturunan. Maka solusi atas masalah yang ada adalah perbanyak istighfar. Jadi kalau cako istighfar jonya kan makui dosa jo. Istighfar banyak. Wabil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur itu hendaklah kamu perbanyak istighfar. Kan pernah orang bertanya itu kepada seorang ulama, Hasan Basri namanya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Saya mengadukan persoalan kepada Buya. Apa persoalannya? Di kampung nendak turun-turun hujan dah Buya. Apa solusinya? Perbanyaklah istighfar. Itu dia Buya. Iya, dia turun lagi. Pulanglah. 10 minit nanya orang sama lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa masalahnya kata Buya? Wadang kau tercondol di Buya. Belanja minggu ke minggu susah. Jak ketek susah, torui miskin, torui. Apa solusinya? Perbanyak istighfar. Ini istighfar ibu-ibu. Ibarat apa kok? Ibarat bonde. Tersumbe dia lumut-lumut banyak tu. Nak lancar ayu tu tidak jadi masalah. Makanya gubernur Jawa Barat kan itu program gitu lancar sesodo sungai-sungai itu deh kan, sehingga tidak akan ada banjir. Itu perbanyak istighfar monya. Itu tuh Buya. Iya. Setelah itu datang lagi satu orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wadang ko lah sekian tahun baru rumah tangga nak nawu keturunan Buya. Apa? Istighfar. Istighfar banyak-banyak. Dan itu sudah pernah saya sampaikan di jemaah saya itu. Berhasil Bu. Istighfar itu tuh. Tiba hamil lah, kambal lah kali. Sudah itu beranak panjang aja pulau kajol. Lah payah lo mati. Atau buka sumber Buya aja. Istighfar Buya aja petangnya lah. Dah bayar yo ke Buya aja. Nah lalu penting anti beranak panjang aja pulau orang haji. Syukurlah tu. Kau payah ke mana ni anak? Jadi
Perbanyaklah istighfar, minta ampun kepada Allah. Itu yang dapat kita peroleh dari selamatnya Nabi Nuh itu. Maka ketika dia turun dari kapal, dia minta serba sedikit makanan-makanan yang ada di penumpangnya tadi, digabungkan jadi satu. Itulah sejarahnya bubur Asyura itu. Jadi orang membuat bubur Asyura itu adalah memperingati bagaimana sejarah ya Nabi Nuh alaihi salam. Itu pelajaran yang kedua yang dapat di awal. Yang ketiga, pada 10 Muharram pula Nabi Ibrahim alaihi salam selamat daripada kobaran api Raja Namrus. Itu sejarah Nabi Ibrahim itu luar biasa, ibu-ibu. Dia berani menentang penguasa. Ya. Tak takut-takut lah. Inyo sendiri yang meletak menghancurkan berhala-berhala. Tinggal dia secik berhala. Tang dia kapak dulu situ. Datang orang ke tempat menyembah berhala, tengok lancu sodo tinggal cik tinggal. Siapa orang kak? Ibrahim orang nama mancun dulu. Orang tanya kepada Ibrahim, mana mungkin saya tanya kepada nancik lerunya. Tanya nginyo tiga aroma mancun dulu. Tak kan bisa lo lerunya. Alah joleh tak bisa marah. Tu apa tu dia kalian sambah jo? Alah dapat dek. Nabi Ibrahim ikut situ. Kalau tidak itu engkau menghina Tuhan kami, engkau layak dihukum. Maka Raja Namrus membuat pengumuman kepada seluruh masyarakatnya. Wahai masyarakat, cari kayu api. Ya, cari kayu api. Kita akan bakar ini Ibrahim. Dia sudah melecehkan kita. Dia sudah meremehkan Tuhan kita. Bakar. Akhirnya kayu pun sudah dikumpulkan. Dilemparkanlah Ibrahim ke dalam api. Menurut teori perapian, menurut teori perapian, kalau seseorang dicampakkan ke dalam api pasti hangus, ya kan? Tapi Nabi Ibrahim tidak hangus, malah dia kedinginan. Oh, dingin di situ. Allah perintahkan kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dingin, selamatkan hambaku Ibrahim. Jadi amak-amak so kalau latuk so di dapur so baca doa itu mah ya naru kuni. Apa tadi? Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kalau amak baca itu insya-Allah angui. Tapi kalau ibu-ibu yakin insya-Allah tak jadi angui. Baca doa itu. Ya naru kuni bardan wa salaman. Kalau ndaklah pakai wasalaman kaji Ibrahim dulu di kedinginan. Ndak disentuh di api dulu. Tolong di api dulu membakar. Begitulah dalamnya ilmu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun selamat dari kobaran api besar. Ya.
Itu pembelajaran kepada kita. Yang berikutnya, pada tanggal 10 Muharram pula, nang kompek dia kan? Ketiga kompek. Yang keempat. Pada tanggal 10 Muharram pula, Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara. Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara oleh raja karena dia dituduh melakukan pelecehan terhadap istrinya. Nyale-nyale bini dia kan hati Yusuf tu. Tu babuat cerita leh. Bahasa Yusuf tu kau ambil ulang. Aku ada sabu ibu. Kalau baju Yusuf itu koyaknya dari sebelah depan, itu Yusuf yang salah tu. Tapi kalau koyaknya baju tu sebelah belakang, berarti siapa salah? Istri raja itu yang salah. Jadi kalau nampak sok baju apa tu sok koyak sebelah depan, Nah, no abang jago kau bang kuyak baju abang mah. Kalau koyak sebelah depan berarti Yusuf yang salah. Tapi kalau koyaknya sebelah belakang berarti engkau lah yang salah, perempuan itu yang salah. Setelah diperiksa, memang koyaknya baju Yusuf itu sebelah belakang. Tapi karena hukum pada waktu itu berpihaknya, tidak adanya keadilan, Yusuf pun dijebloskan ke dalam penjara. Nak bisa dia awak dah melawan apa dulu. Awak je kekalah. Meludah kate. Meludah kate. Siapa nama ni? Mana-mana ni awak cakap. Entoklah Yusuf dalam penjara. Setelah Nabi Yusuf dikurung di dalam penjara, bermimpilah raja. Apa mimpi raja? 7 ekor lembu kurus memakan 7 ekor lembu gemuk. Iyo lho kan. Biasa nangapuk nama makan kuih. Kena lembu kurus memakan lembu gemuk 7 ekor. 3 hari 3 malam bertuik-tuik mimpi. Lari saulah raja kau. Siapa keanan bisa menakwilkan mimpi itu? Lewang hebatnya Tuan Raja. Namanya adalah Yusuf. Apalah jabut sobuginya, apalah tu tanyong kenya. Datanglah utusan raja kepada Nabi Yusuf, sampaikan kepada rajamu, kampungmu akan hidup makmur selama 7 tahun. Setelah itu akan datang masa paceklik, hujan tidak akan turun-turun selama 7 tahun. Awak lo bapulah mau nak hujan lah. Kalau sampai sebulan lah kan? Alam maju ketek. Kalau di Mekah rumah anda turun hujan, tapi sekali turun kau dah banjir kali lu. Anjing lu motor kali deh. Tidak le, warna-warna hujan awak kan? Hujan dah. Bila hujan lah. Setengah pendapat mengatakan tahun 2026 esok kau insya-Allah anggota calon jemaah haji tahun 2026 esok kemungkinan akan mendapati musim semi. Ndak angin dah, ndak lo dingin bono dah. Ancak. Itu semua. Sudah musim semi tu akan datanglah musim dingin. Tu ketulang ada sajud. Di tahun 2026 tu ramalan-ramalan ahli ya nak. Kemungkinan apakah benar wallahu alam. Jadi kalau maka tu
Maka doa atau mimpi dari seorang raja tadi, akan datang musim, ya, 7 tahun ndak hujan-hujan. Maka simpanlah tanamanmu, gandummu sekalian dengan bulirnya. Antu mak bulirnya. Bulir apa? Tangkaya. Kalau padi apa nama do sini? Langsung jawab apa tangkai apa nama do? Umannya. Kau mako sesu masuk padi deh ke dalam tompe itu, yo langsung jawab apa do kalimat. Dia apa do? Supaya lama tahanan. Itu Nabi Yusuf yang ngajarkannya begitu, bersumber dari Al-Quran. Maka memang benar apa yang dirasa oleh umat pada waktu itu terbukti. Akhirnya Nabi Yusuf pun dikeluarkan dari penjara, ya, diangkat menjadi Menteri Keuangan Perbendaharaan Negara. Jadi Nabi Yusuf itu ibu jadi pejabat, masuk penjara dia dulu, baru dia menjadi pejabat. Kalau zaman sekarang menjadi pejabat dulu baru masuk penjara. Pilih oleh ibu, kalau tetapi suami ibu atau pemilih ibu, mana mau jadi pejabat dulu baru masuk penjara, atau masuk penjara dulu baru jadi pejabat? Dah ada sijua. Bismillah. Biarlah tidak jadi pejabat ya Pak. Di dalam Al-Quran lengkap diceritakan ibu, bagaimana Nabi Yusuf dipertemukan dengan saudaranya itu. Saudaranya yang memasukkan ke dalam sumur itu dipertemukan itu. Firasat dan kohanya Nabi Yakub, Indo mati anak dan kodo. Tak tahu ini tu. Nyendak darahnya, baju darah, ruhan tak darah Yusuf dulu. Darah kambing nanti apa deh, tu tunjuk gaya. Yusuf sudah dimakan oleh serigala, keha. Firasat ayahnya berkata, ndak meninggal anak kodo. Sampai nantinya diperjumpakan dengan ayahnya itu. Sampailah dari mata ayahnya buta karena menangis itu sembuh. Itu. Jadi Nabi Yusuf keluar dari penjara.